Sore ya. Jadi hari ini saya akan memberikan materi tentang lighting untuk teknik single lighting. Jadi satu lampu. Makanya yang saya siapkan di sini hanya satu. Gitu. Nah, karena menggunakan satu lampu, jadi otomatis kita juga akan memperkenalkan beberapa aksesoris tambahan yang nanti kita akan coba juga nanti fungsinya, karakteristiknya seperti apa. Dan agak berbeda dengan yang kemarin, kita akan softbox itu pakainya kan softbox ya. Softbox itu karakteristiknya kan menyebar menyebar dan halus ya. Makanya kalau teman-teman memperhatikan yang praktek kemarin itu hasilnya kan memang rata rata terangnya rata semua flat begitu. Dan karena dia cahayanya lembut, cenderung dia menghaluskan kulit, jadi kayak jerawat, kemudian yang berminyak itu juga sedikit termanipulasi gitu ya kalau yang pakai softbox ya. Nah, Anda pasti merasakan itu, kok aku luwe halus gitu, luwe anu itu kan mesti kok softbox seperti itu, memang karakteristiknya seperti itu. Nah, yang hari ini yang akan saya ajarkan itu berbeda dengan softbox. Softbox itu standar memang, tapi yang kali ini lebih ke customize ya, makanya perlengkapannya pun juga lebih lebih kompleks. Nah, kita akan mengeksplor untuk latar gelap ya, makanya di sini yang tak pasang itu backgroundnya hitam teman-teman, dan ada beberapa aksesoris yang akan saya perkenalkan. Jadi yang pertama itu snoot ya, snoot ya, ini snoot teman-teman. Ini snoot itu karakteristiknya dia spot ya, atau cahayanya tuh sangat sempit. Di antara semua aksesoris, snoot ini yang paling menyempit ya, cahayanya menyempit dan cukup keras. Makanya kalau memotret ini itu nanti kontrasnya akan sangat tinggi sekali, antara gelap dan terang itu terpisah dengan sangat ekstrim ya. Ini snoot kita akan coba nanti ya di kuliah ini. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada standar reflektor. Ini standar reflektor. Nah, standar reflektor ini biasanya diberikan ketika Anda beli satu set lighting, itu pasti bundlingnya pakainya ini standar reflektor 7 inci. Jadi ini diameternya 7 inci gitu ya. Ini, dan standar reflektor ini biasanya aksesoris bawaan ya, itu butuh tambahan lagi. Ada yang namanya aksesorisnya itu namanya bandor. Ini namanya bandor. Ini bandor ya. Ini nanti bisa dipasangkan begitu di sini ya. Dan ini fungsinya itu untuk menghalangi cahaya supaya kita bisa atur arah penyebarannya. Jadi kalau mau sempit ya tinggal disempitkan. Nah, enaknya pakai ini kita bisa customize, misalnya menghalangi cahaya yang kena background gitu. Jadi yang fillnya nanti dibuka, sementara yang ke arah backgroundnya di sini agak ditutup begini misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bandor ini memang customize yang paling fleksibel, paling enak. Dan bandor ini juga kalau misalnya Anda dapatkan bandor ini atau beli bandor ini, itu biasanya satu set dengan filter ya. Ada filter semacam ini, filternya ini caranya kayak disket ya, jadi tinggal dipasang aja ini. Ini untuk memberi warna ya, tapi hari ini kita belum mengeksplorasi ini. Nanti kayaknya di materi yang berikutnya, nanti di 2 lampu nanti baru kita akan butuh ini ya, beberapa filter. Ini kalau untuk melembutkan cahaya, ada yang cahaya putih, ini juga ada filter putihnya. Sama ini namanya ini honeycomb, jadi sarang lebah ini sama juga fungsinya, tinggal kayak di situ dimasukkan begini. Ini fungsinya untuk lebih spot ya, lebih menyempitkan cahaya dan sedikit mengurangi intensitas gitu. Nah,
yang akan kita eksplorasi ya, ini nanti dua itu. Jadi bandor ini, tentunya bandor ini satu set dengan standar reflektor dengan snoot, tapi ada tambahan juga, ada reflektor model yang seperti ini untuk memantulkan cahaya. Ini ya, ini beberapa aksesoris yang akan saya perkenalkan ya, hari ini. Nah, berhubung ini yang sudah terpasang ini bandor, jadi saya akan mulai dulu untuk memperkenalkan efek dari bandor ini ya. Oke ya. Nah, saya minta satu relawan untuk jadi model. Boleh cowok, boleh cewek, silahkan. Monggo. Atau saya tunjuk aja. Monggo. Satu relawan. Kan saya nggak mungkin memotret diri saya sendiri, ya. Saya nggak mungkin memotret diri saya sendiri. Jadi saya butuh relawan. Apa masih gondrong itu, Mas? Mas. Pakai masker dulu nggak apa-apa. Ya pakai masker dulu nggak apa-apa. Monggo. Silakan duduk. Masker dulu. Dipakai dulu nggak apa-apa. Nanti ada berikutnya nanti baru dilepas nanti ya. Maaf saya lepas masker ya supaya suaranya jelas. Oke, teman-teman. Idealnya untuk pemotretan itu kondisi mati. Ya maaf, ini kondisi harus saya matikan. Anda bisa melihat lewat layar monitor. Ya, layar monitor. Anda bisa lihat ya di layar monitor. Nah, ketika lampu ini mati, yang menyala kan lampu flash ini. Tapi ketika kita belum menghidupkan ini, ada yang namanya modeling lamp, warnanya kuning. Dia menyala terus. Nah, modeling lamp ini fungsinya itu untuk preview. Paham ya? Preview. Jadi ketika kita sebelum memotret, kita sudah tahu jatuhnya cahaya itu sebelah kanan kiri, mana gelap, mana terang. Itu kita sudah tahu. Coba kita lihat, amati di layar itu, kan kita sudah tahu. Oh, sebelah sini terang, sebelah sini gelap total. Gitu. Ya. Paham ya? Nah, bandor ini, catat ya, karakteristiknya atau secara fungsinya dia itu sebetulnya untuk fill in. Tahu fill in ya? Fill in, cahaya pengisi. Dia mengisi layer objek, ya, atau bahasa Photoshop itu layer foreground depan. Ya, ada layer background belakang sama foreground depan. Nah, yang ini, yang bandor ini, itu biasanya secara fungsi dia untuk mengisi layar depan ini, foreground. Nah, makanya biasanya, saya ngomong biasanya ya, terlepas nanti Anda bermain variasi, tapi biasanya itu memang namanya fill in, dia mengisi cahaya objek di sini. Nah, umumnya itu orang yang difoto dia sedikit menghadap ke lampunya, agak menggok sini mas, menggok sini, badannya menggok ke mana sini, iya. Nah, coba mas bilang, nah gitu, ya ini ya. Nah, terus pastikan ya, karena ini fungsinya fill in, pastikan cahaya yang dari modeling lamp dari lampunya ini dia nggak bocor ke belakang, ke backgroundnya. Makanya di background itu kita harus pastikan di sini tidak muncul bayangan gelap. Kalau saya letakkan tangan saya di belakang di sini, kalau masih muncul bayangan, itu berarti ada kebocoran di layer background. Paham ya? Nah, kalau di layar dia sudah gelap sekali, tapi kalau Anda melihat ke sini ini masih kelihatan ada bayangan. Masih ada sedikit, berarti di sini ada sedikit kebocoran. Nah, makanya ini saya naikkan sedikit lagi.
Nah, setelah di belakang itu sudah gelap total, baru kita foto. Karena ini fill in ya, berarti belakang saya bikin gelap total. Nah, kebetulan ini tadi sudah saya ukur, tapi kemungkinan agak sedikit berubah. Tapi tidak apa-apa, saya preview dulu satu kali foto. 1, 2, 3. Nah, jadi fill in keisi tapi layar backgroundnya kosong. Sampai sini paham? Gitu. Nah, kalau misalnya ini kan makanya fungsinya kan ini kan untuk menyesuaikan ini. Kadang-kadang kita itu kan kalau misalnya keburu-buru ngeset itu kan kadang-kadang ini misalnya masih kebuka gini, belakangnya itu masih bocor. Ini contohnya, tak buka ya. Nah, belakangnya masih ada cahaya, itu berarti bocor. Paham ya? Di belakangnya coba back mas. Nah, yang ini belakangnya nggak bocor ya, gelap, ada sedikit masih ada. Nah, sementara yang ini dia belakangnya ada cukup banyak bocor. Gitu. Nah, ini karena ini tak buka, ini harus ditutup dulu. Nah, jadi memang jangan buru-buru. Nah, kalau mau motret ini dipastikan dulu bandornya ini buka tutupnya ini pas posisinya. Lagi mas ya, tangannya dibikin bergaya pila, ini kok metal ini kok pila sembarang ya, was. Oke, 1, 2, 3. Nah, mas ya. Nah, ini saya belum mengukur pakai flash meter ya. Karena apa? Sebetulnya tadi saya sudah mengukur sebelum Anda kuliah tadi. Jadi ini sudah saya set up, sudah hasilnya sudah pasti pas gitu. Ya. Ya biar tidak kelamaan ya. Jadi sudah saya ukur sudah pasti pas. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan? Saya demokan yang ini saya kembali Pak. Enggak usah sih. Satu kali snut dulu ya. Cewek dong. Cewek siapa? Aku lupa tadi nggak pakai ini. Enggak apa-apa sini. Siapa? Banyak yang pakai kotak-kotak ini. Kayak gitu ini. Terus kelamaan kayak nunggu relawan. Saya tunjuk aja. Nah, coba perhatikan itu. Ini saya arahkan di di background. Ya kan kecil sekali toh. Dia berbentuk bulat itu loh. Nah ini sekarang ini saya arahkan ke wajah. Nah, banyak kalau misalnya belereng menghadapnya ke sana, badannya serong sini tapi menghadapnya ke sana. Nah, yo biarlah diatur. Nah ini ya, kalau misalnya kita pakainya smooth, Anda perhatikan dia cahayanya tuh benar-benar di kepala, bagian dada sini itu sudah hilang, ke bawah ini sudah hilang tuh cahayanya ya, jadi memang benar-benar spot banget, jadi sempit banget. Nah, saya akan foto ya hasilnya kira-kira seperti apa. Oke, lihat sini Mbak. 1, 2, 3. Kok ini jadi oke, ini karena bajunya putih ya, jadi terasa kelihatan sedikit ada cahaya. Oke,
1, 2, 3. Oke. Ya. Ini kalau pakai snoot ya, pakai snoot. Gitu. Ini sebetulnya kan daerah sini dia sudah gelap ini. Tapi karena ini bajunya cerah, jadi dia lumayan ada isinya. Kalau masnya ini kan tadi gelap. Coba masih gantian. Sing bajunya gelap dan ketok banget apa perbedaannya. Coba ya. Oke. Nah, ya toh, gelap, bawahnya gelap. Jadi benar-benar di wajah. Coba Mas, back sama yang sebelumnya yang pakai bandol. Bandingkan pakai yang bandol. Dia terangnya lebih rata. Gitu. Ya, paham ya. Tapi secara karakteristik cahayanya mirip sih sebetulnya. Hanya dia kalau snoot itu lebih kecil, lebih runcing. Gitu. Oke Mas, terima kasih. Mbaknya lagi Mbak. Ini Mbak, saya demokan untuk yang menggunakan laptop. Nah, minta tolong satu orang ke depan pegang ini, Mas ini, minta tolong ke sebelah sini dulu. Anda siap di sebelah sini? Ya, tapi tidak usah diangkat dulu ke bawah dulu. Nanti kalau ini saya akan kasih tahu. Nah, kalau misalnya kita nggak ada reflektor, ya. Kan karakteristiknya kan ini mirip yang bandor ini dengan yang sultan di kontras tinggi. Hanya aja yang ini lebih custom aja. Nah biasanya kan kalau misalnya ini kita taruh di pinggir begini, ya ini namanya ring light, ya. Coba Mbak menghadap ke tengah sini, maksudnya flat ke depan sini. Nah ini. Nah ini kan Anda bisa lihat sebelah kanan ada isinya, sebelah kiri kosong, benar-benar kosong, nggak ada cahayanya. Nek saya foto, oke, lihat sini. Ini tanpa reflektor ya. 1, 2, 3. Nah, coba perhatikan sebelah kiri, maskernya itu kan kosong, ya. Ini kan tidak ada isinya sama sekali. Iya, sebelah sini juga cahayanya kan kecil. Nah sekarang kita pakai ini ya, coba ya. Kita akan isi dengan reflektor ini, Mas. Pastikan yang sebelah sini keisi, Mas. Kamu kelihatan, maju lagi, coba dari. Coba turunkan, ada perbedaannya ya. Turunkan Mas, coba turun lagi, turun lagi, coba angkat, ada perbedaannya enggak? Coba di bagian sebelah kiri ini. Nah kan ada sedikit isi ya. Nah, supaya untuk mengimbangi cahaya yang sebelah sini saya kasih reflektor. Oke, coba ya. 1, 2, 3. Oke. Coba Mas back sebelah
sebelum dan sesudahnya. Ini tanpa reflektor, perhatikan sebelah kiri, ya gelap. Nah terus yang next mas, nah ini yang sudah ada reflektornya. Jadi reflektor itu mengembalikan cahaya yang sebelah sini tadi mengisi sebelah sini, tapi memang intensitasnya dia enggak sekuat yang kena lampu langsung. Ini paham ya fungsi dari reflektor ya, gitu. Nah biasanya memang apa ya, lighting seperti ini tuh lebih berdimensi, artinya apa ya, bentuk wajah, bentuk tubuh itu lebih muncul daripada kalau sekedar pakai lampu yang lebar itu, pakai softbox yang flat sama rata semua. Kalau ini kan ada bermain shadow highlightnya, ngerti ya? Lebih kerasa, lebih ini enggak, lebih enak gitu feelingnya, iya tuh ya, kerasa lebih enak ya. Nah ini contoh ya untuk pemotretan untuk standar, untuk menggunakan bandor dan reflektor gitu. Nah sekarang mbaknya coba bergaya yang asik, coba lah, jangan cuman kayak pas foto gini. Iya lah, ini porki gitu. Nah bela sebenarnya tangannya bela gitu ya, coba ya wes barang ya gitu ya, 1, 2, 3. Oke. Enak ya. Sampai sini ada pertanyaan, monggo. Nah, yang tadi yang saya demokan itu kan masih posisi standar. Masih posisi standar itu ya gini aja, gini terus gini. Dan ini juga fungsi lighting ini letaknya juga masih belum saya rubah-rubah, hanya ya di titik ini. Gitu kan. Yang barusan tadi saya demokan. Tapi at least karakteristiknya Anda sudah paham. Ya, tapi sebetulnya kan pemotretan untuk satu lampu ini kan karena dia fill in, dia kan ada variasi-variasi yang kaitannya nanti sebetulnya itu idealin modelnya bagaimana, dan kemudian kalau ini dipindah-pindah itu karakteristiknya apakah berubah, apakah fungsinya berubah, itu kan belum saya detailkan. Nah ini nanti akan saya detailkan teman-teman. Nah yang pertama tadi saya sudah bahas untuk fill in. Jadi ini cahayanya itu diarahkan ke modelnya semacam ini. Nah, ya, saya minta tolong ada relawan lagi atau mbaknya yang pakai ini apa, kotak-kotak ini enggak apa-apa lagi. Dan kalau tidak keberatan ya, ini karena ini lebih ke nanti ada lighting yang memang dia harus menonjolkan bentuk wajah. Kalau memang mau lepas masker enggak apa-apa ya. Nah kalau dari sini, kalau dari depan ini perhatikan ya, kalau dia di depan model semacam ini dia fill in penuh begini. Tapi ada juga untuk rim light ya, rim lighting itu dia di sini sejajar dengan model semacam ini ya, sejajar dengan model semacam ini. Nah biasanya kalau saya foto semacam ini ya, jadinya itu memang antara kanan dan kiri itu ada kontras yang cukup tegas. Itu rim light ya, ini rim light ya. Hingga kalau misalnya di sebelah sana mau diisi pakai reflektor. Nah tapi ada satu fungsi lagi dari bandor itu untuk namanya stroke ya, atau garis tepi ya, untuk stroke. Nah dia itu letaknya itu di belakangnya model semacam ini, di belakangnya model ya. Oke.
Feel-nya kan kosong. Yang muncul kan garis tepi ini. Garis tepi apa di badannya mbaknya ini. Ya, yang mengisi cahaya itu kan di garis tepinya. Nah, fungsi untuk yang stroke ini itu memang untuk mempertegas garisnya tadi. Nah, biasanya teknik yang menggunakan ini stroke ini atau lampu di belakang model itu untuk menonjolkan dramatisasi dari bentuk tubuh gini. Coba, Mbak. Pilah, ngene apa pilah. Nah, mukanya ke sini, mukanya ke sini. Iya. Lagi, menunduk lagi, menunduk. Nah, ini karena pakai masker ya. Jadi sebetulnya nek dia nggak pakai masker, itu bentuk wajahnya ini akan kelihatan garisnya. Ya, tapi saya coba dulu. Saya coba dulu. Nah, oke, sip. 1, 2, 3. Iya. Tapi ya, fungsinya ya. Ini bentuk dramatisasi yang fungsinya untuk stroke tadi. Jadi benar-benar dia garis-garis. Dimensinya muncul semua. Nah, terus Pak, aku pengen feel-nya ada isinya meskipun tidak banyak. Ya, kalau itu kan kosong, benar-benar gelap. Nah, sekarang dikasih isi. Minta tolong satu bawain reflektor, Mas lagi. Oke Mas, sebelah sini Mas ya. Diisi yang sebelah sini. Enggak, yang kamu agak ke sini, agak ke sini. Ya karena ini kan lampunya ke bawah gini toh, berarti kamu mantulinnya dari bawah gini. Kayak tadi Mbak, gaya yang tadi Mbak, sama Mbak. Kita buka biar ada sedikit. Dari sini, coba dari sini. Dari sini. Oke ya, coba ya. Satu, dua, tiga. Nah, baik, Mas bilang. Sebelum, nah, kosong ya. Di hijabnya itu sama di pundak sini kan kosong. Sekarang next, Mas bilang. Ya, mulai ada isinya. Meskipun sedikit. Ya, meskipun sedikit. Nah, tapi itu bagian dari variasi. Ya, bagian dari variasi. Kadang-kadang kan kita pengennya kan tidak flat ya. Saya ini kan tidak rata. Jadi ada sebelah garisnya itu kuat, sementara fill-in-nya justru yang kecil. Gitu. Ya, contoh lagi, Mbak. Sekali lagi, Mbak. Lebih dekat lagi. Iya. Tangannya yang ini pegang sini. Iya, sip. 1, 2, 3. Menghadap agak ke sini, Mbak. Terlalu banyak. Nah, 1, 2, 3. Nah, di sini. Oke. Ada pertanyaan? Oke, terima kasih Mbak. Siapa ini? Namanya? Alia. Mbak siapa? Alia. Oh, Mbak Alia. Ini saya kemarin preview dari sini Mas Gilang. Lagi, enggak sini lagi, badannya terus lebih menunduk. Sorry, ini tak ini nol. Oke. Wah, bahaya ini. Ini loh, belum nirkabel itu gitu. Menunduk lagi Mas.
juga condong lagi. Ya, iki nek tangannya kamu dibikin ada lubang ini loh. Bisa nggak? Ini maju, sedikit maju. Nah, iki pegang sebelah sini. Nah, satu nih megang atas sini. Nah, pilih. Nah, gitu. Oke. Coba ya. Oke, sebentar. Ya Mas ya. Tahan Mas ya. 1, 2, 3. Loh, kok gak metu? 1, 2, 3. Oke, saya sebentar. Kasih dulu oke. Ini dinaikkan sedikit. Lagi, lagi, lagi. Kamu menunduk lagi. Karena kan memang sebetulnya kayak keren di sini. Amin Mas ya. Jadi ben ketok rambutnya cahaya dari ini. Nah aku nek cowok ini kan enak aku megang-megang. Sorry Mas ya, nggak apa-apa. Satu, dua, tiga. Lagi, naik lagi Mas. Ini nih, iya, sip. Kamu menunduk lagi. Iya, dan memang aslinya kan agak dekat gitu motretnya kan gitu. 1, 2, 3. Iya. Kan ada dramatisasinya ya. Iya. Ini tinggal, nek misalnya kan tinggal mengisi ini satu minta tolong Mas. Lagi ya. Coba diisi. Baik. Sip, mengisi area wajah. Nah, agak dekat gitu. Oke, sip. Satu, dua, tiga. Contoh variasi. Oke, terima kasih. Itu. Ya paham ya.